Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 5, kelas Biologi Umum A, Departemen Matematika Universitas Indonesia, tahun ajaran 2020-2021. Kelompok kami akan membahas materi terkait aplikasi bioinformatika untuk keanekaragaman hayati. Berikut anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Adelia Rahmarani, Bintang Anugrah Alam, Yusuf Seftadi, Nicholas Kai, dan Nida Nurfaiza. Lebih lanjut, berikut outline pembahasan dari materi kami, yaitu akan dijelaskan definisi biodiversitas dan bioinformatika, sejarah dan tujuan bioinformatika, kondisi bioinformatika di Indonesia, peran bioinformatika dalam keanekaragaman hayati, kemajuan dan penerapan bioinformatika, serta tantangan bioinformatika saat ini. Kami mulai pembahasannya untuk definisi bioinformatika. Bioinformatika sendiri ialah suatu teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menginterpretasi penyebaran aplikasi dari data-data biologi molekul. Teknologi ini sendiri dengan teratur dan lebih singkat akan menyimpan data-data yang dihasilkan dari proyek genom biologi. Kemudian, untuk definisi biodiversitas ini, ia berdiri untuk semua makhluk hidup dan mengacu pada kisaran variasi di antara satu set entitas. Biasanya digunakan untuk menggambarkan keanekaragaman dan variabilitas organisme hidup dalam hal keanekaragaman genetik, spesies, dan ekologi. Kemudian berikut adalah contoh-contoh dari database biodiversitas yang mencakup nama spesies berdasarkan nomenklatur, di mana nomenklatur ini sendiri ialah aturan penamaan baku untuk organisme makhluk hidup, dan juga nama spesies berdasarkan data secara geografis dan status skala. Kemudian database biodiversitas mencakup morfologi, anatomi yang membahas struktur organisme, kemudian mencakup kimia dan ekologi, kepentingan ekonomi, status konservasi, gambar, serta bibliografi sumber-sumber dari data yang digunakan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat dari bioinformatika. Istilah bioinformatika sendiri mulai dikemukakan pada pertengahan era tahun 1980-an yang mengacu pada penerapan komputer dalam bidang biologi. Nah, kemudian kemajuan teknik biologi molekul tersebut dalam mengungkap sekuensi biologi dari protein dan juga asam nukleat, mengawali perkembangan basis data dan juga teknik analisis sekuensi biologi. Kemudian basis data sekuensi protein tersebut mulai dikembangkan pada tahun 1960-an di Amerika Serikat dan juga di Jerman. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan pengolahan dan analisis sekuensi tersebut meningkat hingga akhirnya lahirlah istilah dari bioinformatika. Kemudian tujuan dari bioinformatika sendiri kami akan membahas 3. Yang pertama yaitu untuk menciptakan manajemen data yang lebih baik dalam proses pengungkapan kekayaan informasi biologis yang tersembunyi dalam data melimpah dan untuk memperoleh informasi pengetahuan yang lebih jelas mengenai biologi fundamental suatu organisme. Kemudian yang kedua yaitu untuk manajemen data dari dunia biologi dan juga kedokteran modern. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi pangkalan data yang mengolah informasi hayati, penyejajaran sekuens, prediksi struktur untuk meramalkan struktur protein ataupun struktur sekunder RNA, kemudian untuk analisis filogenetik dan juga analisis ekspresi dari gen. Kemudian kondisi bioinformatika di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bioinformatika masih belum dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dapat kita maklumi karena penggunaan komputer sebagai alat bantu belum merupakan budaya di Indonesia. Bahkan di kalangan peneliti sendiri, hanya peneliti biologi molekul yang banyak mengikuti perkembangannya karena keharusan menggunakan perangkat-perangkat bioinformatika untuk analisis data, sedangkan di kalangan TI masih kurang mendapatkan perhatian. Kemudian masuk ke pembahasan peran bioinformatika dalam keanekaragaman hayati.
Bioinformatika akan membantu dalam proses penyimpanan informasi genetik makhluk hidup, baik mikroba, hewan, tumbuhan, manusia, dan juga makhluk hidup lain, berdasarkan hak milik dan juga dapat disimpan dengan lebih sempurna. Kemudian tujuan dari penyimpanan data atau informasi genetik makhluk hidup sendiri dalam data dasar terpusat dapat akan menghindarkan dari kemungkinan pencurian sumber data hayati. Apabila pencurian informasi ini terjadi, dapat terjadi pertumbuhan sumber daya yang dilakukan dalam waktu singkat, namun tidak tumbuh dalam negara yang menjadi sumber genetik tersebut. Kemudian bioinformatika sendiri dapat digunakan dalam rangka melakukan konservasi. Di dalam penggunaannya tergolong dalam konservasi ex situ. Bioinformatika juga menyimpan dokumentasi mengenai keragaman suatu spesies yang nantinya dapat menyempurnakan kekurangan pada konservasi in situ. Bioinformatika juga dapat memastikan perlindungan kekayaan intelektual dan penetapan manfaat komersial pada pemilik sumber daya hayati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan bioinformatika. Perkembangan bioinformatika salah satunya ditandai dengan kemampuan manusia dalam melakukan analisis DNA organisme, sequencing DNA, dan manipulasi DNA. Nah, kemajuan bioinformatika memudahkan dan menganalisis data metagenomik atau membaca seluruh DNA dari seluruh ekosistem lengkap, dan metatranskriptomik sehingga dapat dihubungkan dengan data pada lingkungan, baik secara in situ ataupun pelintaran jauh. Untuk menghubungkan status lingkungan dan fungsi lingkungan, serta proses biologis masing-masing organisme melalui ekspresi gen. Oke, next. Nah, saat ini sudah terdapat pusat penyimpanan data genetik dari baik dalam skala internasional maupun lokal, antara lain seperti gambar di bawah ini. Nah, pangkalan data bioinformatika yang terhubungkan melalui internet memudahkan ilmuwan mengumpulkan hasil sequencing ke dalam pangkalan data tersebut serta memperoleh sequence biologis sebagai bahan analisis. Perangkat bioinformatika yang berkaitan erat dengan penggunaan pangkalan data sequence biologi ialah BLAST, atau singkatannya Basic Local Alignment Search Tool, yang memungkinkan ilmuwan untuk mencari sequence yang mirip dengan sequence tertentu yang dimilikinya dengan penyejajaran sequence. Hal ini berguna jikalau menemukan gen sejenis pada suatu organisme, atau untuk memeriksa keabsahan hasil sequencing, ataupun untuk memeriksa fungsi gen hasil sequencing. Oke. Salah satu penerapan utama bioinformatika adalah dalam penyusunan analisis filogenetik, yaitu penyusunan hubungan kekerabatan antar berbagai macam organisme melalui analisis molekuler dan morfologi. Analisis filogenetika molekuler merupakan proses bertahap untuk mengolah data sekuens DNA atau protein sehingga diperoleh suatu hasil yang menggambarkan estimasi mengenai hubungan evolusi suatu kelompok organisme. Paling sedikit, ada 3 tahap penting dalam analisis filogenetika molekuler, yaitu siklus alignment, rekonstruksi pohon filogenetika, dan evaluasi pohon filogenetika dan uji statistik. Nah, berikut ini adalah gambar contoh dari proses DNA sequencing. Selanjutnya ada contoh penerapan nyata bioinformatika di Taman Nasional Kutai Bontang di Indonesia. Taman Nasional Kutai Bontang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada objek dengan pola desain model, view, dan controller, dan menggunakan tools object relational untuk menjembatani dan mengatasi masalah ketidaksesuaian antara model relasional dengan model objek. Model view controller atau yang biasa disebut dengan MVC adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh penemu Smalltalk untuk mengenkapsulasi data bersama dengan pemrosesan atau model, mengisolasi dari proses manipulasi, dan menampilkan pada sebuah user interface. Next. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai model, view, dan controller. Model adalah sebuah struktur data pada web, umumnya terdiri dari fungsi-fungsi yang berhubungan dengan database, seperti mengambil, memperbarui, memasukkan, dan menghapus data. Lalu ada view, yaitu informasi yang ditampilkan oleh pengelola kepada pengunjung website. Dan yang terakhir ada controller, yaitu jembatan antara model dan view. Ini merupakan level tertinggi dalam MVC. Next. Berikut adalah kode-kode yang biasa digunakan dalam proses MVC. Lalu ada tools yang digunakan, yaitu Object Relational Mapping, adalah sebuah teknik pemrograman yang menjadi penghubung antara SQL dengan konsep pemrograman yang berorientasi pada objek. Tools ini digunakan untuk menjembatani perbedaan tipe data pada konsep pemrograman yang berorientasi pada objek. Tools ini
juga digunakan untuk memetakan terhadap tabel-tabel pada basis data yang relasional menggunakan suatu kelas. Yang selanjutnya ada Entity Relationship Diagram. ERD merupakan sekumpulan cara atau peralatan untuk mendeskripsikan data-data atau objek-objek yang dibuat berdasarkan dan berasal dari dunia nyata yang disebut sebagai entitas, serta hubungan antar entitas-entitas tersebut dengan menggunakan beberapa notasi. Lanjut. Ini adalah contoh diagram ERD yang ada. Lalu untuk tantangan bioinformatika saat ini, informasi ilmiah keanekaragaman hayati sangatlah bervariasi dan mencakup tabel kuantitatif dan kode, deret waktu, serta teks naratif dan deskriptif yang dalam berjalannya waktu ada kebutuhan untuk dapat menemukan teks deskriptif ekstrak yang seringkali melibatkan jumlah besar di lokasi yang berbeda. Dengan investasi yang tepat dalam pengembangan infrastruktur dan perangkat lunak, keunggulan teknik informatika modern dapat digunakan untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual ini dengan manfaat besar, tidak hanya untuk penelitian biologi, tetapi juga untuk membuat keputusan dan kebijakan pendidik dan masyarakat pada umumnya. Contoh standar yang relevan termasuk skema Darwin Core XML untuk spesimen dan data keanekaragaman hayati berbasis pengamatan yang dikembangkan pada tahun 1998 dan seterusnya. Ditambah dengan perluasan yang sama, skema transfer konsep taksonomi, ditambah standar untuk data deskriptif terstruktur dan akses data ke koleksi biologis. Hingga saat ini, terdapat sejumlah informasi yang telah dikumpulkan tentang keanekaragaman hayati dunia. Namun, hingga saat ini, sebagian besar dari informasi tersebut belum didigitalkan. Berikut merupakan daftar referensi yang kami ambil dalam penyusunan PowerPoint ini. Dan terima kasih untuk Bapak Anombo Laksono selaku dosen pengampu mata kuliah biologi umum. Kami selaku kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama proses pembuatan video dan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.